Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sarul Barizi. Saya dari Politeknik Engineering Indorama dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan NIM saya 202404013. Izin menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS dalam mata kuliah pemrograman web 1 yang dimana tugasnya itu kita membuat atau redesign sebuah website dengan saya memilih website e-commerce yang berupa menjual belikan baju yang namanya itu Fear of God. Dan di sini pertama saya akan menjelaskan shortcode-nya terlebih dahulu, yang mana di sini ada 5 source code. Yang pertama beranda, yang kedua list barang, yang ketiga list barang kedua, yang keempat detail barang, dan kelima keranjang. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan berandanya terlebih dahulu. Nah, pertama teman-teman di sini ada CSS untuk membantu tampilan si web ini. Yang pertama itu kayak ada buton icon, kayak untuk hover juga, dan ada font untuk navbarnya yang di atas ya, navbar tuh. Nah, selanjutnya ini tuh ada di bagian kiri navbar. Kita akan menjelaskan navbar terlebih dahulu. Navbar menu tuh ada sebelah kiri itu ada Fear of God, Essential, dan Athletics. Yang dimana di sini ada href atau menuju ke bagian yang sudah dicantumin di sini, list barang. Nanti setelah kita diklik tuh ke list barang seperti itu. Kemudian di tengah-tengah tuh ada icon atau logo dari web tersebut, yang mana saya mengambil dari web aslinya menggunakan SVG. Dan kemudian di sebelah kanan ada search, akun, dan back. Dan selanjutnya di bagian hero, yang mana hero tuh ada gambar di backgroundnya, kemudian button seperti tombol watch the film. Jadi itu watch the film tuh untuk button, dan kemudian satunya lagi shop, yang mana diarahkan ke list barang. Dan kemudian di sebelah kiri selanjutnya, di slide selanjutnya, di situ ada gambar model, dan sebelah kanannya tuh ada produk seperti slider gitu. Dan di sini ada slide 1, slide 2, dan lain-lain. Kemudian ini tuh tombol panah kiri. Jadi untuk menggeser ke slide sebelah kiri, misalkan menggunakan tombol panah kiri, slide sebelah kanan menggunakan slide tombol panah kanan, seperti itu. Dan kemudian di sini di bagian bawah ada seperti hero yang awal, yang dimana foto background, dan ada tombol buttonnya 2 biji. Dan kemudian selanjutnya tuh di bagian footer. Nah, di bagian footer tuh di paling bawah yang suka menunjukkan seperti email, kontak, dan alamat seperti itu. Nah, oke, cukup untuk berandanya teman-teman. Kita lanjut ke bagian list barang. Nah, di list barang ini seperti sebelumnya, di sini ada sedikit CSS untuk mendukung web yang tampilan webnya, yang mana di sini ada untuk font, untuk image juga, dan lain-lain. Dan ini untuk hovers, ini untuk harga, dan lain-lain. Jadi pertama tuh di sebelah kiri ada menu seperti tadi, saya kopikan karena sama. Dan kita lanjut aja. Nah, di sini tuh saya menggunakan layout Bootstrap. Sini saya menggunakan Bootstrap 5, yang mana
menggunakan layout dasar yang mana itu menggunakan row dan kolom. Dan di sini ada produk 1, produk 2, ini menunjukkan produk-produk yang di list produk tersebut. Sini selanjutnya produk-produk, dan kemudian di sini langsung sebentar, di sini dulu. Di sini tuh 1 2 3 sampai 9 ini tuh untuk arah list produk. Misalkan produk tuh udah banyak dan kita akan melihat produk selanjutnya gitu. Diklik nomor 1, nomor 2 seperti itu. Dan kemudian di paling bawah tuh ada putar kembali. Di sini sama seperti di beranda ya teman-teman. Oke, ini cukup untuk list barang pertama, dan kemudian kita akan menjelaskan list barang kedua. Menurut saya list barang kedua tuh hampir mirip ya teman-teman, sama saja dengan list barang yang pertama. Cuma yang dibedakannya tuh foto dan harga dan nama dan produknya. Seperti itu. Oke, maka dari itu kita lanjut langsung ke detail barang. Oke teman-teman, di sini adalah detail barang. Yang mana pertama ini CSS yang tadi ini untuk mendukung tampilan webnya yang ada hover. Rata-rata hampir mirip ya teman-teman, karena saya lebih condong menggunakan Bootstrap 5. Jadi si CSS ini untuk menambahkan yang tidak ada di Bootstrap gitu. Dan kemudian di sini tampilan navbar sama, dan kemudian di sini tuh ada kolom gambar, yang mana detail barang di sini tuh kolom gambar. Jadi seperti di dalam detail gambar tuh setelah gambar kita diklik maka muncul gambar. Nah di sini tuh gambarnya tuh ada 6 gambar-gambar dari depan, di belakang, seperti itu lebih detailnya teman-teman. Terus di kolom detail di sini ada harga dan lain-lain. Terus ada button untuk kayak kita apakah kita mau pre-order atau enggak gitu. Dan selanjutnya di sini ada untuk memilih size. Ini saya menggunakan drop down, size-nya S, M atau L seperti itu. Terus kemudian di sini ada button pre-order seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian deskripsinya dan lain-lain seperti ini. Nah setelah itu di bagian footer ini hampir sama yang sebelumnya, dan mungkin cukup singkat ya, karena di sini memang sedikit gitu tampilan webnya. Jadi untuk detail barang cukupkan, dan kemudian kita akan lanjut ke bagian keranjang. Nah di sini ada CSS-nya untuk membantu. Di sini hampir mirip ya teman-teman. Dan kemudian di sini untuk atasannya juga sama. Dan nah di sini di item list ini tuh kayak setelah kita pre-order maka dia tuh akan menuliskan langsung ke bagian list barang. Nah misalkan saya memilih yang high twist wool single blazer ini. Nah di sini tuh ada remove, ada update, dan ada harga juga. Terus di bagian bawah ada subtotal, harga keseluruhannya seberapa gitu. Dan kemudian ada button continue shopping kayak checkout seperti itu. Dan kemudian di bawahnya tuh ada ada seperti pendukung gitu, pendukung dari si web ini tuh kayak sebuah kerjasama dari Shopify, PayPal, GoPay, seperti itu tuh untuk pembayaran seperti itu. Dan kemudian terakhir tuh ada footer yang sama teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan ya untuk source code-nya. Kita akan langsung menuju
website tampilannya yang telah jadi. Nah ini teman-teman, pertama kita di beranda yang dimana, nah yang tadi di sini ada menu-menu sebelah kiri, sebelah tengah tuh menggunakan SPG, yang sebelah kanan ini. Kemudian di sini ada hero, di sini ada buton juga. Nah di sini yang model sebelah kiri, dan yang saya tadi katakan di sini tuh ada sebelah kanan tuh ada slider yang mana barang-barang, produk-produk. Nah oke, selanjutnya ini seperti hero yang pertama ya teman-teman, tadi yang saya jelaskan. Ini ada button juga. Kemudian di bagian bawah ada slider, di bagian bawah ada footer. Kemudian saya akan mengecek apakah hyperlink saya berjalan. Di sini ada shop, kita akan lanjutkan ke shop. Nah teman-teman, di sini langsung mengarah ke bagian list barang. Nah di list barang ini seperti tadi hampir sama, karena di sini hanya ada produk-produk doang. Nah di sini kita milih 1, 2, 3 sampai 9 ini untuk melihat barang-barang selanjutnya yang ada. Dan kemudian saya akan mencoba melihat bagian atletis. Ini hampir mirip dengan ini ya teman-teman. Oke, kita klik. Nah ini bagian atletis, lebih ke bagian olahraganya. Dan kemudian kita akan coba kembali lagi ke sini, dan kita akan memilih satu produk misalkan teman-teman yang pertama ini. Nah ini tuh di detail barang, yang mana di sini tuh ada list barang model-model seperti tadi, lebih detailnya sebuah sepaket ya teman-teman. Nah di sini tuh ada kosong seperti ini tuh, dari webnya seperti itu ya. Jadi saya mengikuti. Kemudian di sini kita akan memilih size-nya berapa, misalkan S, misalkan M, L. Nah jika kita mau pre-order, kita klik button di sini teman-teman. Di kanan ada keterangannya, di kirinya ada gambar-gambar produk tersebut. Oke, kita akan mencoba pre-order ya teman-teman. Kita klik pre-order, dan di sini seperti tampilan web aslinya saya mengikuti, yang mana di sini langsung ada list yang kita pilih tadi, produk pertama. Ini ada blazer ya, dan di sini ada update, ada remove, dan di sini ada harganya, dan di sini ada total harganya berapa. Di sini ada continue shopping, di sini ada check out, dan di sini di bawahnya ada pendukung yang tadi saya bilang. Dan kemudian saya ingin mencoba apakah dari sini bisa kembali ke beranda. Oke teman-teman, ternyata bisa ya, dan kesini bisa, kesini juga bisa. Oke, ternyata kita akan mencoba ke list barang lagi. Nah ternyata bisa teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan ya. Ternyata alhamdulillahnya project yang saya buat ternyata lancar, dan sedikit minimnya error gitu. Dan alhamdulillah juga kerja keras saya tuh sudah sesuai mungkin ya, walaupun masih ada kekurangan. Mungkin saya mau untuk kekurangan yang mungkin ada kekurangannya, saya akan memperbaikinya di selanjutnya. Dan saya ingin mohon maaf untuk segala kata atau yang saya lakukan. Saya ingin mohon maaf untuk perkataan saya maupun tindakan. Jika ada kekurangan dalam proyek saya, mohon maaf.